dalam hal ini ada 3 tangga, ada 3 tahapan bagaimana orang tersebut usul kepada Allah, sampai kepada Allah. Muqarrabin ilallah, dekat dengan Allah, yang mana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatun na'im. Adapun orang-orang yang didekatkan kepada Allah, orang-orang yang dihampirkan oleh Allah kepada Allah, namanya orang-orang yang muqarrabin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan. Saat detik tiba dijemput oleh Allah, saat detik tiba meninggalkan dunia menuju alam barzah, saat sakaratil mautnya, farauhu wa raihan, orang tersebut, orang muqarrabin tersebut mendapatkan curahan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah dan kegembiraan yang bersangatan, kenikmatan yang bersangatan, karena lezatnya dibuka Allah hijab untuk ma'rifat kepada Allah, baik ketika berada di kehidupan dunia ini, lebih-lebih saat menjelang sakaratil maut, lebih-lebih saat di alam barzahnya, kenikmatan yang luar biasa. Wa jannatun na'im, dengan surga dan segala kenikmatannya. Nah, untuk mencapai muqarrabin di sini, terbuka hijab dengan Allah, dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, ada 3 tangga. Tangga pertama, asal kejadian diri kita. Tangga yang kedua, mematikan diri sebelum mati. Tangga ketiga, mempanakkan diri kita sehingga mencapai makam baqa. Inilah 3 tangga yang insya Allah kita akan kaji bersama-sama sebagai perjalanan hidup kita menuju Allah. Bermula, hakikat mengenal diri itu 3 perkara. Pertama, mengenal asal kejadian diri. Dari manakah diri kita ini? Siapakah diri kita ini? Yang sesungguhnya diri kita ini kalau dilihat secara zahir ada 2 unsur. Ada unsur jasmani, jasad, raga, yang kita bisa melihat langsung dan bisa diraba, mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak ada fungsinya, tidak ada perannya apa-apa. Dia hanya sekedar kurungan, wadah, tempat, wadah, tempat, kalau bahasa kasarnya patung, boneka. Maka yang berperan di dalam diri, dalam jasad itu yang berperan, sehingga kenapa si jasad ini bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa menangis, bisa tertawa, bisa senang, bisa sedih. Bisa merasa, bisa mengenal. Itu semua dikarenakan ada satu diri yang lain yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia biasa, tapi nyata adanya. Disebut dengan nama diri rohani. Berarti kita ini terdiri dari 2 unsur. Ada diri jasmani, ada diri rohani. Diri jasmani ini sebagai media, sebagai alat, wadah, tempat yang berperan, yang sangat menentukan, yang adalah diri rohani atau sebenarnya roh. Nah, diri rohani inilah yang melihat zahir pada mata.
Diri rohani inilah yang mendengar, jahir pada telinga. Diri rohani inilah yang berbicara, yang berkata-kata, yang berzikir, yang bertasbih, yang memuji Allah, jahir pada mulut. Diri rohanilah yang berpikir, yang mendapatkan wawasan keilmuan, jahir pada otak. Diri rohanilah yang merasa sakit, senang, sedih, jahir pada rasa. Diri rohani yang bergerak, berbuat, berlaku, jahir pada anggota. Jadi yang bergerak, yang berbicara, yang ngomong, yang rasa, yang sebenar-benar diri kita itu adalah diri rohani. Sedangkan yang ada ini adalah tidak lain kurungan, pakaian, wadah, tempat, media. Coba kita lihat contoh orang yang sudah meninggal dunia. Tidak ada yang kurang dari mereka, Bapak Ibu. Mayat, jenazah, mata ada, nggak hilang matanya. Mulut, telinga, hidung ada, semuanya lengkap. Jantungnya nggak hilang, semuanya ada. Tapi kenapa tidak bisa bergerak? Kenapa tidak bisa bicara lagi? Kenapa tidak bisa berbuat? Jawabannya, karena rohnya tidak ada. Berarti sekali lagi sesungguhnya roh inilah yang bergerak, roh inilah yang melihat, roh inilah yang berzikir, roh inilah yang bergerak, roh inilah yang sholat, roh inilah yang baca Quran, roh inilah yang ma'rifat, roh inilah yang mendengar, roh inilah yang berkata-kata, roh inilah yang merasa senang, yang merasa sedih, yang merasa sakit, yang merasa bahagia, yang merasa segala-galanya. Roh itulah hakikat diri kita.